seperti ini, Anda dikenakan apa, dipotong apa Anda, kita naikkan. Jadi ini sudah berjalan ya? Sudah, ada beberapa yang kita percontohan, kita lakukan itu, termasuk di Departemen Keuangan yang dulu percontohan kita itu, dulu untuk orang melayani penerbitan surat permintaan pencairan dana itu kadang berminggu-minggu, sekarang enggak, 1 hour, itu standarnya. Ya. Kalau Anda liwat ada yang salah di situ ya Pak? Ada yang salah, Anda siap aja, Anda yang pelayan itu akan kena hukuman. Berarti mereka Ya, kan? Sudah ada mekanisme untuk memantau itu semua. Memantau, sistem reward and punishment terukur. Umumnya 1 hari kita kasih insentifnya 100, ya kan? Anda terlambat 5 menit, Anda 1 hari itu langsung dipotong 5%. Seperti itu. Nah, peningkatan profesionalitas dari pegawai negeri sipil ini juga terkait dengan reformasi birokrasi kan ya Pak ya. Tapi kita banyak yang belum paham nih, reformasi birokrasi ini apa artinya? Apakah memang harus ada perubahan yang secara cepat dan mendasar di tubuh pegawai negeri kita atau seperti apa? Ya, satu pemahaman mengenai reformasi. Perlu saya tekankan di sini bahwa reformasi itu tidak identik dengan remunerasi. Oh, jadi itu yang dipahami oleh pegawai negeri sipil kita ini. Jadi mereka mengharapkan ada langsung naik remunerasi. Sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya kata lain reformasi itu pembangunan aparatur negara. Nah, pembangunan aparatur negara ini terkait banyak faktor, gitu kan, banyak faktor. Nah, mereka harus melalui tahapan tertentu. Karena sasaran untuk kita reformasi itu adalah membangunannya public trust building, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat yang udah hilang, bagaimana kita menghilangkan citra negatif dari birokrasi itu, citra menyusahkan, citra mungli, nggak sopan. Nah, itu yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini mereka harus membuat namanya program quick win, menarik hati masyarakat itu lagi. Hanya 2 cara: memperbaiki kualitas pelayanan publik, yang kedua tidak berperilaku koruptif. Itu kalau menunda-nunda pelayanan itu perilaku koruptif. Berarti kan programnya sudah ada begitu ya Pak ya? Sudah siap, kita sudah siap mulai dari. Sulit nggak Pak diterapkan oleh para pegawai negeri sipil ini, oleh para departemen-departemen? Sulit, kita saat ini lagi masih mensosialisasi, karena tidak selalu itu berdampak, reformasi itu membahagiakan semua orang. Bisa juga berdampak terjadi rasionalisasi. Kalau terjadi rasionalisasi, itu banyak yang resistensi yang tinggi, ya kan? Namanya satu proses penyelesaian satu kerjaan. Selama ini beberapa 5-6 meja, sekarang kita cut. Cukup 3 meja gitu cukup ya Pak? Melalui 3 meja saja, dokumennya selesai, kan 2 ini pasti resisten. Ya. Tapi rasionalisasi ini kan tadi seperti yang Bapak katakan banyak resistensinya, dan ini sepertinya cukup sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu kita melakukan namanya management change. Bagaimana tidak berdampak, ya kan? Tidak berdampak menggegerkan, ya kan? Bagaimana itu Pak? Jangan sampai juga pegawai negerinya, ya kan, itu demo, ya kan? Karena kita tidak kenal, pegawai negeri itu tidak kenal namanya PHK, ya kan? Maka kita harus kasih tahu, kita akan ke sini, visi kita akan merubah seperti ini, pola kerja Anda seperti ini, Anda harus siap. Ini caranya seperti apa? Karena kita lihat kan kondisi atau jumlah pegawai negeri sipil kita cukup gemuk, lebih dari 4 juta ya Pak ya. Jadi caranya seperti apa agar rasionalisasi ini berjalan tanpa merugikan pihak-pihak tertentu gitu Pak? Itu kan harus jelas nanti. Setelah kita tata ulang kursi-kursi tugas fungsinya, kita sederhanakan. Tahap berikutnya ada namanya assessment center, agar kita dapat orang itu duduk pada tempat yang sebenarnya, tempat yang dia kuasai. Nah, persoalannya ini yang nggak masuk, nggak lulus pada saat itu mau diapain, ya kan? Udah full, formasinya udah full. Ada persoalan dari proses perekrutmennya itu sendiri ya? Ada 5 cara. Nanti cara-cara ini kita akan bahas di segmen berikutnya Pak. Terima kasih Mbak. Interview akan segera kembali sesaat lagi. Untuk itu tetaplah Anda bersama kami di Metro TV. Didukung oleh Anda masih menyaksikan The Interview dengan tema profesionalitas aparatur negara. Ini dilakukan ada 5 tahap, silakan Pak.
Jadi ada 9 tahap, kita identifikasi dulu apa yang dia punya. Kalian apa yang dia punya, instansi mana yang akan menampung, kira-kira kemana. Jadi alih profesi kita lakukan, profesinya kita alih melalui pendidikan, dididik dulu dia agar sesuai dengan profesi yang baru. Yang kedua kita namanya mutasi antar sama internal instansi, bisa aja mutasi antar instansi, bisa juga nanti mutasi antar daerah. Nah ini juga berat yang mungkin kita lakukan. Langkah berikut dirumahkan. Mereka dirumahkan, tidak usah kantor, gaji tetap bayar, menunggu sampai pensiun. Atau walaupun masa pensiunnya masih lama. ada juga langkah namanya pensiun dini. Pensiun dini, golden second, ya kan? Baru yang terakhir golden second. Kita lakukan ada 5 langkah itu kita lakukan. Dan itu semua memerlukan biaya. Gitu. Supaya tidak jadi itu nggak gegeran ya. Sekarang kita sudah sampai di tahap mana Pak? Nah sekarang kita kan baru sosialisasi dan kita harus menjelaskan namanya manajemen change. Manajemen perubahan itu. Kita harus memberikan pemahaman mereka. Pemahaman agar mereka tahu persis nantinya ini instansi akan kita bawa kemana. Ya. Nah, jadi profesionalitas ini juga terkait dengan jumlah pegawai yang terpelajar di departemen Pak. Kita lihat sebagian besar ini masih lulusan SMA. Bagaimana mengubahnya? Berarti harus ada perubahan di proses rekrutmennya, proses perekrutannya Pak. betul itu nanti itu kita mulai dari hulu, ya kan? Mulai dari hulu artinya mulai dari sistem rekrutmen kita benahin dulu. Sistem rekrutmen seterbuka mungkin. Seterbuka mungkin. Yang kedua harus clear untuk mengisi jabatan mana, untuk kompetensi yang mana, dan didukung oleh